dan akan hadir untuk mendampingi saya dalam membedah topik editorial kita pagi ini adalah salah seorang dari anggota Dewan Redaksi Media Group, Surya Pratomo. Seperti biasa, sepanjang acara ini tentunya kami juga akan membuka kesempatan bagi Anda untuk ikut partisipasi. Anda bisa mengomentari dan memberikan komentar maupun opini Anda terkait topik yang kami bahas pagi ini. Seperti biasa, kami buka line telepon di 021 58 3022 ataupun kirim pesan singkat Anda di 08 111 40772. Dan kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan editorial untuk pagi ini. Kali ini kami mengambil tajuk Audit Forensik Bank Senturi. Selamat menyaksikan. Audit forensik skandal Senturi. Badan hukum yang bertugas membedah dokumen politik kasus Bank Senturi kian tumpul. Kepolisian tumpul, Kejaksaan tumpul, dan KPK setali tiga uang. Tiga lembaga penegak hukum itu lunglai tak berdaya menghadapi kasus Senturi. Kasus Senturi tentu saja bukan perkara remeh-temeh. Kasus itu menyangkut uang negara yang sangat besar dan berhubungan dengan nama-nama besar Republik ini. Dan jangan dilupakan, kasus itu telah melewati pertarungan politik di DPR menggunakan voting dan telah menjadi dokumen politik dengan kesimpulan untuk ditindaklanjuti sebagai perkara hukum. Akan tetapi kepolisian, kejaksaan, dan KPK selalu inflasi argumentasi untuk berkilah dan defisit cara untuk menemukan indikasi hukum yang bisa membawa skandal Senturi menjadi kasus pidana korupsi. Ada gelagat mengubur hidup-hidup kasus Senturi. Ada upaya secara sistematis membelokkan arah skandal Senturi sebagai persoalan kebijakan yang tidak bisa dipidana. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat sudah memvonis bersalah sejumlah besar, termasuk Wakil Presiden Budiono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka dinyatakan bersalah atas pengucuran dana negara sebesar 6,7 triliun rupiah ke bank sakit bernama Bank Senturi. Tidak sedikit orang menyebut pengucuran dana itu sebagai mega skandal. Namun tidak ada seorang pun penegak hukum yang bisa membuktikannya karena belum dilakukan audit forensik. Melalui audit forensik itu diharapkan terkuak kemana dana 6,7 triliun rupiah itu mengalir. Lewat audit itu bisa terjawab apakah benar ada aliran dana untuk partai politik dan calon presiden tertentu. Syaratnya, audit forensik itu tidak boleh dilakukan auditor negara. Ia harus dilakukan oleh lembaga independen yang berpengalaman di level dunia. Auditor di level itulah yang pada 1999 sukses mengaudit skandal Bank Bali sehingga kasus itu berujung di pengadilan. Adalah benar bahwa audit forensik membutuhkan dana tidak sedikit, sekitar 93 miliar rupiah. Pemberantasan korupsi memang memerlukan ongkos yang tidak sedikit dan cara yang tidak biasa. Karena itu, negara jangan ragu-ragu mengucurkan dana yang dibutuhkan untuk audit forensik. Dana yang dikucurkan itu tidak seberapa nilainya bila dibandingkan dengan biaya politik yang menyandra bangsa ini akibat skandal Senturi yang tak pernah bertepi. Lagi pula tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak menyetujui anggaran audit forensik itu. Sebab, bukankah DPR yang memutuskan agar kasus Senturi dibawa kerana hukum? Kecuali DPR lupa keputusannya sendiri atau pura-pura tidak ingat. Karena sesungguhnya kasus Senturi diangkat oleh pansus DPR cuma sebagai sandiwara politik agar tampak gagah. Ya, rupanya mengenai Bank Senturi masih terus berkelanjutan kasusnya dan kami akan membahas mengenai audit forensik terkait hal ini. Kami tunggu juga partisipasi Anda. Pemirsa, kami akan segera kembali dalam editorial Media Indonesia.